Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, podcast Dinkes Banten kembali bersama saya Ratu Fitri dan kali ini tema yang juga cukup menarik dan pastinya banyak sekali informasi-informasi dan juga edukasi yang pastinya kita akan ambil dalam tema kali ini adalah Hari Kanker Sedunia yang jatuh di tanggal 4 Februari 2024 ya, setiap tahunnya diperingati di tanggal 4 Februari. Kita akan bahas lebih dalam dan selain kita juga ada di channel YouTube-nya Dinkes Banten, kita juga live di Instagram Dinkes_Prof Banten ya. Selamat pagi untuk teman-teman yang sedang mendengarkan dan menyaksikan live Instagram kita. Untuk yang mau tanya-tanya boleh ya, nanti ditulis aja di kolom komentar. Kalau ada komen nanti kameramen yang bacain ya. Oke. Sekarang kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir, yaitu ada Dokter Haji Amar Sirajudin SPOG, subspesialis Opjin ya Dok ya. Kita Ya, sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat oke. pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri dan pemirsa sekalian. Gimana kabarnya Dok? Sehat? Alhamdulillah, ini pagi Alhamdulillah. cerah ini. Pagi ini tadi pagi Alhamdulillah. hujan banget Oh Dok. iya, Ini udah mulai cerah. alhamdulillah cerah. Walaupun hujan tidak apa-apa, Iya, berlanjut dengan cerah. betul Ya. betul, nggak umes ya, kalau istilah kerupuk tuh umes ya Dok ya. Tapi Iya, iya. alhamdulillah di sela-sela kesibukan dokter bisa meluangkan waktu untuk Heeh, ngobrol-ngobrol. Temanya berat sih sebetulnya Dok, heeh. tapi ini memberikan apa ya, pemahaman dan edukasi kita, Iya, antisipasi juga agar tidak terkena, penyakit yang mematikan juga ya Dok ya, iya kanker betul. ini. Kanker rahim ya, Kanker rahim terutama untuk dan perempuan ya Dok betul, ya. kanker rahim dan kanker payudara para pemirsa Oke, fokusnya sekalian. kalau untuk Iya. perempuan. Nah, pemirsa, Dokter Amar ini Mhm. juga sebagai Kepala SMF Opjin di RSDP Kabupaten Serang, Rumah Iya, Sakit Dokter Derajat Prawira Negara. betul sekali. Oke, dan ini banyak sekali nih kalau saya baca CV-nya, waduh ini kayaknya satu episode podcast kita nggak cukup nih ya Dok ya, tapi ini perjalanannya luar biasa Iya. sampai ke, berarti kalau subspesialis itu, Mhm. lebih detail lagi ya Dok ya? Ya, jadi subspesialis itu merupakan tahap pendidikan lanjutan Mhm. dari seorang dokter obstetri umum. Oke, spesialis Opjin ngambil Ya, lagi. ngambil pendidikan lagi. Oh, oke 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 Ya, oke. Jadi lebih detail lagi nih ya? demikian memang. Ya, jadi memang tujuannya supaya lebih mendalami ya Mhm, tentang satu bidang tertentu. iya iya. Ya, Berarti Dokter Amar ini salah satu dokter subspesialis juga yang ada di subspesialis. RSDP Ya. ya? Nggak banyak sebetulnya ya, Dok, ya? Sudah banyak belum sih, Dok, kalau di Alhamdulillah sini? kalau di Rumah Sakit Derajat Prawira Negara, alhamdulillah sampai saat ini ada 2 dokter Subspesialis, spesialis, subspesialis mhm. obstetri. Oke, Kebetulan yang pertama saya sendiri, kemudian ada sejawat yang mengambil mhm, fertilitas dan endokrin, iya. ya. Kemudian alhamdulillah kami juga ada sejawat yang lain yang tengah menempuh pendidikan juga feto maternal di salah satu universitas di Pulau Jawa. Oke. Nah ini mungkin yang agak, apa namanya, asing begitu, tapi Mhm. kalau Opji nih kayaknya udah nggak asing ya istilahnya kalau perempuan atau ibu-ibu nih kayaknya kalau, cek kandungan, Heeh, kemudian juga mungkin program hamil dan lain sebagainya, ini iya, kayaknya sudah tidak asing dengan spesialis Opjin ya? iya. Atau dalam bahasa Indonesianya Kandungan, dokter kebidanan, kandungan, dokter kebidanan. kandungan ya. Ah, Lebih lengkapnya mungkin dokter kebidanan dan kandungan Mbak Fitri. oke Iya, oke itu lebih iya, dipahami oleh masyarakat iya. ya. Oke Dok, kali ini kita coba bahas di Hari Kanker yang Mhm, masih mhm, masih fresh ya, masih di bulan yang sama, iya, di awal kemarin di 4 Februari, ini kanker sedunia ya Dok iya, ya. betul. Tema yang diangkat tahun ini, Mhm. terkait kanker ya Dok ya? Ya, kalau tema yang diangkat di tahun ini ya, kalau kita lihat dari apa, Hari Kanker Sedunia ya, Mhm, hashtag-nya dia punya hashtag ya, close the care gap mmm, ya. Jadi kita tutup kesenjangan ya iya, dari berbagai sudut ya. Jadi kita melawan atau menangani kanker yang ada, terutama kanker serviks ini ya, secara global ya, dari berbagai tatanan masyarakat. iya, Ya, dari sudut keilmuan yang lain juga ya, bersama kita guyup istilahnya ya, kita mhm, guyup, yuk kita bersama untuk kita, minimalkan, kita kurangi ya, karena insidennya begitu tinggi dan mengkhawatirkan Mbak Fitri. iya iya iya. Itu mengapa diangkat tema, secara Secara internasional ya, internasional, tadi adalah, close the care the care gap, gap.
Nah, Ya, ini untuk juga dosekan. mengatasi dan juga menutup kesenjangan tadi ya. Karena Betul. mungkin jumlah dari Mhm, penderita kanker atau survival ya dari mhm, cancer sendiri, mhm. kalau secara Indonesia Secara saja. ya, jadi begini Mbak Fitri, beberapa masalah yang memang sekarang ini membuat, kita Mhm, miris dan kemudian, eee, mengapa masih tingginya iya, insiden ya, termasuk juga prevalensi kanker serviks atau kanker leher rahim, ataupun kanker payudara ini, salah satunya ya dikarenakan deteksi dininya. Ya, deteksi dini yang kurang mhm, ya, kemudian pengobatan yang terlambat, itu yang menjadi masalah yang utama mhm, ya. iya, Nah ini dikarenakan berbagai faktor Mbak Fitri ya, salah satunya mungkin karena keterjangkauan ya, keterjangkauan layanan kesehatan, kemudian pengetahuan masyarakat juga mhm, ya, literasi tentang ini mungkin masih belum banyak dipahami, mhm, dan kemudian banyak masyarakat yang salah satunya ya karena, misinformasi iya, menjadi takut gitu loh. Jadi belum apa-apa sudah dibayangi oleh kekhawatiran terlebih dahulu ya. Bukannya mencoba untuk memastikan tentang penyakitnya, tapi iya. malah kekhawatiran ini yang lebih muncul, sehingga pada akhirnya banyak mereka mencari pengobatan ke tempat-tempat atau ke sarana-sarana yang Non medis gitu non ya? medis yang Mhm, tidak tepat gitu. malah justru akan memperburuk keadaan gitu ya? Betul, ya karena yang namanya kanker serviks ini kalau tidak ditangani segera, dia kan akan tumbuh, makin berkembang, dan inilah salah satu masalahnya Mhm, karena 70% ya, lebih kurang 70% pasien yang datang itu dalam keadaan stadium lanjut, Mbak Fitri. karena tadi ya tidak deteksi dini Nah, ya dokter deteksi ya? dini dan ya mungkin karena terjadinya kesenjangan dalam penanganan ya, mereka datang dalam kondisi sudah stadium lanjut. Iya, Nah, kalau sudah datang dalam stadium lanjut, ya itu 50% itu ujungnya adalah kematian. karena Nah, tadi ya itu keterlambatan salah deteksi satunya. dini. Betul. Baik, nah ini mungkin sebelum, Mhm. bahas lebih panjang lagi ya Iya. Dok ya, ini Mhm. mungkin juga untuk pemirsa yang sedang menyaksikan di Instagram-nya Mhm. Dinkes Banten, kita mungkin, tarik lagi ke maju nih ya Dok ya, lebih Ah, mundur lagi. Nah oh. ini kan kalau cancer tuh biasanya, mungkin banyak yang juga baca begitu ya Heeh. terkait dengan ada benjolan lah sebelumnya atau Iya. mungkin ada gejala-gejala awal. Ini sama nggak sih sebetulnya dari mulai benjolan tadi mungkin, banyak Mhm. yang bilang, "Oh ini tumor." Tumor dengan kanker tuh sama nggak sih Dok? Iya, iya itu. Nah memang ini, pertanyaan Mbak Peter ini sangat bagus sekali ya, karena terutama untuk para pemirsa sekalian, Mhm, masyarakat ya sekalian, karena pemahaman yang tidak tepat itu ujungnya adalah pada penanganan yang tidak adekuat atau tidak sesuai iya, ya. Banyak masyarakat kita yang masih dihantui oleh pemikiran kalau tumor itu nanti akan berakibat fatal iya, ya. Padahal sebenarnya kalau menyambung dari pertanyaan Mbak Fitri tadi, apa kalau saya simpulkan ya, apa beda tumor dan kanker ya, Mbak, ya? iya, mhm, Oke. Jadi tumor itu adalah pada prinsipnya adalah sesuatu ya, atau, massa ya dalam istilah medis ya, itu adalah yang disebut dengan massa yang tumbuh di luar kondisi normal ya. mmm, Atau dengan kata lain, benjolan, benjolan-benjolan di tubuh yang sebelumnya secara normal tidak ada. mhm, Jadi ya mohon maaf kalau wajah kita kan tidak rata ya Mbak ya. iya, mhm, Ya, tapi kalau ada jerawat sedikit itu sebenarnya masuk dalam kelompok tumor oh, ya. mhm, mhm, Nah kemudian lebih dalam saya bicara ke rahim ya. Rahim itu kan jelas ada badan rahim, ada saluran telur dan iya, lainnya mhm, ya. Nah, normalnya bentuknya ya demikian. Tapi sekiranya ada yang tumbuh yang di luar dari kebiasaan, maka itu kita sebut tumor. Nah, jadi tumor itu cenderung untuk istilah umum. mhm, Apapun yang tumbuh di luar kondisi normal, nah itu kita katakan dengan tumor. mmm, Nah, kemudian
tumor ini kan akan ada arah perkembangan yang berbeda. Mungkin tumor yang satu yang kita sebut cenderung localized, ya, hanya tumbuh di tempat, Mhm, ya, itu kita sebut dengan tumor Cina, iya. ya. Tapi kalau tumor yang bukan hanya tumbuh di tempat, tetapi tembus, ya, misalkan tumor di kulit, kemudian dia tumbuh melewati batas lapisan dasar kulit, Mhm, ya, ke jaringan lain, apakah ke otot, ya, atau ya kalau di rahim itu dia melewati batas dari bagian-bagian yang di rahim, ya, misalkan tumbuh di serviks, di mulut rahim, kemudian dia meluas ke saluran telur atau ke kelenjar yang lain, ya, yang mana sel ini ada sel abnormal dan tumbuh tidak terkontrol, maka ini yang kita sebut kanker, Mbak. mmm, jadi Jadi iya, iya, jadi kanker itu adalah tumor yang merupakan sel abnormal yang tumbuhnya tidak terkendali. mmm, iya. Berarti harus ada pemeriksaan kelanjutan ya, kalau Iya, misalkan kita sudah betul. mendeteksi di tubuh kita ini ada yang tadi ya mungkin Heeh, diraba, betul. biasanya sakit nggak sih Dok kalau yang ganas atau yang lunak tadi, biasanya ada perbedaan sakit atau yang dipegang Heeh, ada diraba nggak sakit gitu Dok? iya. Jadi memang kalau bicara tentang nyeri, ini kembali memang juga kembali pada, ambang nyeri yang bersangkutan. Mmm, Tapi sebagai gambaran umum, ini ada beberapa literatur, contoh ya, mungkin saya ambil gambaran ya, Mbak, ya, bukan hanya tumor rahim ya, iya, tumor payudara, mhm, ya. Jadi salah satu tanda ataupun gejala yang dialami oleh penderita tumor payudara, ya, atau kanker payudara kalau dia berkembang melewati batas areanya, mhm, salah satunya adalah kadang tumbuh tanpa disertai rasa nyeri, nyeri. Nah, oh, nyeri itu baru muncul saat sudah stadium lanjut. lanjut, Nah, itu yang memang sangat dikhawatirkan, Mbak. mhm Oleh mhm, karena itu memang deteksi dini, ya, oleh ahlinya, oleh yang kompeten itu memang sangat diperlukan, mhm, ya. Karena, eee, tidak semua pun demikian bahwa tumor, kanker itu benjolan yang tanpa nyeri, iya, ya. Ada beberapa yang memang disertai dengan gejala, ya, atau nyeri, contoh seperti kanker mulut rahim, mhm, ya, itu, eee, di awal ya biasanya memang disertai dengan keputihan, mmm. ya, nyeri panggul, walaupun itu cenderung munculnya di stadium, lanjut. Oh, di awal-awal belum muncul Belum itu ya, Dok, belum ya? begitu, mungkin belum begitu dirasakan, Mbak, ya. Iya iya iya. Karena dianggap hanya penyakit wanita biasa Iya gitu. iya. Iya. Artinya Dok, kan banyak yang datang pada Mhm, kondisi yang sudah lanjut. Artinya kan iya, tadi kan, betul. di awal harus deteksi dini. Kita harus Iya, melihat sinyal-sinyal yang dikasih dari tubuh kita gitu betul ya. betul, Nah, setuju. kebanyakan yang datang itu kan sudah di stadium-stadium akhir atau Iya, stadium 3 ke atas gitu ya, Dok. betul. Artinya kan tidak apa ya, muncul di awal-awal. Nah, ini gimana Mhm, nih, Dok, agar kita nih terutama, tahu gitu ya kondisi mhm, kondisi kita, kemudian kalau sudah ada sinyal dari tubuh, kemudian langsung mhm. deteksi dini. Biasanya apa yang mungkin awal-awal bisa dicurigai dari tubuh kita? Iya. Ini pertanyaannya menarik ini, Mbak, ya, dan mudah-mudahan nanti bisa kita apa, praktekkan ya, Iya, terutama untuk pemirsa sekalian mhm, ya. Eee, untuk diketahui ya terkait dengan kanker mulut rahim atau kanker serviks ya ataupun kanker payudara ini sebenarnya, eee, tubuh kita itu sudah memberikan tanda iya, atau gejala mhm, ya, semacam alarm lah ya. mhm mhm, Paling, gampangnya adalah dengan bertambah usia. Dengan bertambah usia, ya kita ketahui yang namanya sel tubuh kita ini kan tidak berganti, ya tidak mengalami regenerasi secara general ya, iya, secara umum, ya. Sel kita makin lama makin tua, ya. Nah, kalau sel kita makin lama makin tua, ya tentu di situ ada faktor keausan yang terjadi. mmm, Nah, karena adanya faktor ini ya, tentu ya resiko terjadinya satu perubahan ya, terjadinya satu apa, penyimpangan dalam proses lanjutan itu perlu kita
identifikasi di awal. Mmm. Nah, tidak ada jalan lain ya cara mengidentifikasinya ya tentu ya salah satunya dengan kita melakukan ya identifikasi atau screening, Mbak, Oke. ya. Jadi kalau untuk kanker serviks saat ini memang kalau, di masyarakat yang paling familiar Mhm. ya, baik di Vaskes 1 maupun di rumah sakit ya kita melaksanakan screening dengan pemeriksaan IFA, Mbak, Pak. ya. Jadi, mudah sekali Mhm. hanya cukup dioleskan mulut rahim itu dengan kapas yang sudah celupkan ke larutan asam cuka ya, kemudian itu diaplikasikan ke mulut rahim Mhm. dan nanti dilihat hasil ya dari aplikasi yang kita lakukan selama lebih kurang 1 menit itu. Mhm. Nah, kalau nanti dia memberikan gambaran, warna di dalam istilah medik ya radio opak ya atau, gambaran keputihan, nah kita bisa katakan bahwa IFA-nya positif dan IFA positif ini mempunyai makna sudah terjadi perubahan ke arah menyimpang Mmm. ya dari pertumbuhan yang normal. Iya. Nah, kanker ini kan mulanya dari pertumbuhan yang menyimpang. Mhm. Itu kita deteksi awalnya Iya. ya. Nah, kemudian cara yang lain yang sebenarnya cukup mudah ya kalau IFA tadi ya mohon maaf Mbak Fitri ya, Mhm. kadang-kadang para ibu-ibu sungkan gitu kan. Apalagi kalau bertemu dengan tenaga kesehatan yang berbeda kelamin ya. Iya. Jadi mereka sungkan Mhm. ya. Nah, sebenarnya ada, cara lain ya untuk screening ini yang lebih gampang hanya memang sedikit berbiaya, Mhm. yaitu dengan pemeriksaan HPV ya. Jadi dengan pemeriksaan screening HPV ya kita bisa mengidentifikasi dari pemeriksaan itu apakah seseorang tuh, sudah ada virus ya, apakah sudah ada, antigen ya, Iya. HPV di dalam tubuhnya ya. Mmm. Nah, di luar screening itu sebenarnya ada metode lain, Mbak, Mhm. yaitu dengan melakukan pencegahan dini. Nah, pencegahan dini ini yang perlu mungkin, kita promosikan ya Iya. kepada masyarakat. Karena gini, dengan pencegahan ini berarti kita kan, eee, mencegah terjadinya kontak antara virus ini ke organ Iya. yang dimaksud ya. Mhm. Jadi seperti tindakan edukasi, bagaimana hygiene, ya Mmm. kan kita perlu bagaimana cara menjaga kebersihan yang Kebersihan. baik ya, Iya. Mbak, ya. Jadi seperti PHBS, cuci tangan, Mmm. ya itu sangat penting sekali, ya. Kemudian yang lain mungkin dengan edukasi, kemudian ya dengan, melakukan hubungan, ya hubungan seks yang aman, Iya. ya. Jadi mungkin penggunaan kondom Mhm. itu bisa menjadi salah satu, upaya untuk mencegah penularan kuman ini, kanker serviks ini. Iya. Dan kemudian yang ketiga juga ya dengan vaksinasi, Mbak. Oh. Nah Iya. ini saya mendengar alhamdulillah ya dengan HKS ini di tahun 2024 ini kan pemerintah memang, mulai Mhm. artinya mulai menerapkan ya salah satunya dengan pemberian Vaksin. vaksinasi pada anak-anak kita ya pada usia 15 tahun. Nah, jadi Mhm. ini merupakan Pencegahan metode ya? pencegahan yang sangat efektif karena kita sepakat lah ya, Mbak, Mhm. ya bahwa mencegah itu memang lebih baik Daripada ya dari mengobati. mengobati, lebih murah Betul. dan alhamdulillah insya Allah membuat masyarakat kita menjadi lebih baik ya dalam Betul. kehidupan, Betul. Jadi gitu. sudah vaksin, sudah PHBS ya, perilaku hidup PHBS ya. bersihnya juga, kemudian tadi ya, Iya. tapi Dok kalau untuk, Mhm. ada mungkin ya, kita dengar gitu, melakukan hubungan seks sebelum waktunya, misalnya Mhm. lebih dini begitu, itu Oh juga ada ya. potensi nggak sih Dok? Ya, jadi Melahirkan lebih dini juga begitu? yang pertama ya yang saya ingin, sampaikan tentu itu bertentangan dengan norma kita. Iya, Itu dulu yang yang pertama pertama ya, ya. ini dulu yang pertama. Betul. Jadi tapi kalaupun seandainya terjadi, apalagi hubungan itu,
di usia-usia dini, Betul. ya. Secara teori dikatakan bahwa mulut rahim itu mempunyai batas kematangan tertentu, Kesiapan terutama ya. ya kesiapan ada lapisan ya, lapisan epitel di mulut rahim ya, dia akan mencapai tingkat kematangan tertentu dan teori mengatakan tuh usia 20 tahun ke atas. Mmm. Jadi artinya mulut rahim akan mempunyai perlindungan optimal di Iya. situ. Karena sel pertandukan yang ada Mhm. ya di serviks di mulut rahim itu sudah artinya udah dalam dalam tahap pembentukan maksimal. Artinya udah mateng gitu ya Udah mhm. matang. Nah, kalau seandainya hubungan itu terjadi di bawah di mana sel mulut rahim belum matang, nah Iya. kita bisa bayangkan Mbak, Iya. ada kuman virus gampang Betul invasi. betul. Itu kenapa ya dari ajaran norma agama pun mengatakan ini harus ya kita hindarkan Mhm. ya. Jangan sampai terjadi dan kemudian dari sisi lain ya tentu kita bicara tentang kesiapan anak-anak kita juga, Betul betul baik betul. secara apa anatomi, Mhm. psikologi ya, Mental ya. dan mental tentu ya. Betul, itu harus disiapkan karena yang Perilakunya iya itu, perilakunya tadi, betul. tapi ini ternyata ada arah ke sana ya dari segi faktor kesehatannya juga berpengaruh ya berarti ya, Iya, Dok, ya? dan mungkin itu juga ya kenapa vaksinasi ini Iya, dilaksanakan oleh pemerintah, oleh Kemenkes itu kan dari usia 15 dimulai tahun dari ya? usia 15 tahun. Karena Mmm. mungkin eee, dari sudut usia ini ada resiko ya, karena Mhm. mungkin pergaulan dan lain Betul, sebagainya. lifestyle dan lain sebagainya. Lifestyle, betul itu, betul, Nah, ya. tadi kita sudah sedikit banyak membahas terkait dengan cancer Mhm, yang, dominan diidap oleh perempuan ya. iya, Sebetulnya betul. cancer ini banyak ya, Dok, ya, jenisnya? Iya, banyak, betul. Dan itu berkembang-berkembang terus nggak sih, Dok? Iya, Jenisnya akhirnya mutasi ini, ada ini gitu nggak sih, Dok? jadi tubuh kita ini kalau kita lihat dari head to toe, Iya, dari kepala sampai ujung kaki, mhm, semua mempunyai kekhasan, mmm. ya. Dan di tiap-tiap, organ tersebut resiko terjadi, ya Oh, penyimpangan, iya, ya itu dalam pertumbuhan, organ itu kan pasti terjadi. mhm, Nah sekarang kalau kita bicara khusus ke organ reproduksi aja ya Mbak iya, Fitri ya. mhm, Jadi dari pada wanita itu kita ketahui organ reproduksi itu kan terbagi 2, bagian luar dan mhm, bagian dalam. iya, Jadi kalau bagian luar itu mungkin sedikit saya cerita dikit ya Mbak ya. mhm, Bagian luar itu mulai dari mulut vagina, kemudian bibir kemaluan kiri kanan, mhm, ya. Kemudian bagian dalam rahim, saluran telur, ovarium atau indung telur, iya, ya. Nah, kemudian dari rahim itu sendiri terbagi lagi, Mbak. mhm, Ada yang terbagi mulut rahim, mmm, badan rahim, ya. Kemudian terbagi lagi badan rahim atas beberapa lapisan. Lapisan luar, lapisan tengah, dan dalam. iya, Dan semua itu mempunyai potensi untuk tumbuhnya sel yang mmm, menyimpang. Ya, iya, contoh, kalau di rahim mungkin ya yang paling hangat ini sekarang kan kanker mulut rahim. iya, Itu satu, Mbak. Kemudian kita ke dalam, ada lagi kemungkinan di dalam rahim itu iya, mioma uteri, mhm, ya. Belum lagi kanker dari endometrium, kanker badan rahim. mmm. Ada lagi, Mbak. Kemudian dari indung telur, ada lagi kanker indung telur, Wah, ya. Kemudian pada organ bagian luar ada iya, lagi, Mbak, kanker vagina, mmm, ya. Di luarnya lagi kanker vulva, ya, bibir kemaluan, mhm, ya. Jadi di setiap organ yang ada, itu memang mempunyai, resiko untuk terjadi pertumbuhan yang menyimpang. Nah, iya, pertumbuhan yang menyimpang inilah mhm, bisa tumor atau kalau dia cancer, memang cancer, iya. dia tumbuhnya tak terkendali, gitu. Oh, Jadi waduh, dari satu bagian aja bisa dibagi-bagi banyak, Mbak, banyak lagi ya, Dok, ya. betul. Jadi ini artinya makin banyak begitu ya ditemukan. Mhm, Ini pengaruh nggak sih, Dok, dengan tadi ya lifestyle mhm, kita mhm, dibandingkan dengan mungkin di orang tua dulu kita gitu kayak jarang gitu dengerin, atau mhm. dapet
cerita sakitnya cancer, tapi kalau sekarang tuh kayaknya kok lebih 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 sering begitu ditemukan. ya, Apa ada perubahan gaya hidup tadi, kemudian penyebab-penyebab yang mungkin tadi mhm, bergeser, ada nggak mhm, sih Dok pengaruhnya mungkin dulu sama sekarang itu lebih banyak gitu kalau ditemukan sekarang? iya. Jadi saya bisa jawab begini Mbak, kalau terkait ini. Eee, Perubahan dari yang biasa, Iya. apalagi perubahan itu mendekati ke arah, eee, sesuatu yang beresiko. Contoh, dengan melakukan hubungan sebelum waktunya Mmm, saat, organ tubuh belum matang mhm. ya. Kemudian berhubungan ya mohon maaf promiskuitas misalkan bukan hanya dengan satu Oh, partner, berganti-gantian ya berganti-ganti gitu ya? berganti-ganti ya. Kemudian kebiasaan merokok mungkin karena sekarang ini ya saya lihat saya kadang miris melihat ada wanita, anak-anak Mmm, muda yang merokok juga mhm, ya. Kemudian mungkin dengan hygiene yang kurang. kebersihan yang Nah itu kurang. kan salah satu yang berhubungan juga dengan lifestyle ya. Belum lagi dengan pemakaian alat-alat contoh ya seperti penggunaan bedak yang berlebihan Mmm, di daerah apa organ iya, intim ya, atau malah sekarang kan, trennya tidak perlu memakai pembalut, mhm, pakai pembalut mhm, ya. Itu kan akan menyebabkan apa, suasana area intim itu menjadi kelembapannya meningkat iya, ya, dan itu akan memicu infeksi. mhm, Dan infeksi ini tentu bisa asam dering, naik ke rahim ya, salah satunya akan memicu keputihan. mhm, Dan dengan adanya keputihan berarti kan epitel ya dari mulut rahim menjadi terbuka. mhm, Nah, kalau nanti ada infeksi HPV yang datang atau masuk gampang. Nah, ini kita bicara tentang lifestyle ya. lifestyle. Namun di balik itu juga saya sih melihatnya saya berusaha untuk melihat secara detail ya. Kalau sekarang kan kita mempunyai metode deteksi dini yang sudah lebih advance, lebih maju Mhm, dibandingkan zaman orang tua dulu kita iya, ya. Eee, Contoh ya, kita bicara tentang kematian ibu ya. Mengapa sekarang dikatakan kematian ibu tinggi? Ya, mungkin betul salah satunya karena memang faktor resiko yang menyebabkan kematian ibu. mmm, Tapi sekarang sistem pencatatan pelaporan kita juga sudah lebih lebih apa, lebih baik iya, ya. Sehingga kita bisa menjangkau ya di sudut-sudut ya, di area-area yang dulu menjadi gelap dan tidak tercatat. Nah, begitu juga tentang penyakit. mmm, Ya, jadi dengan adanya masyarakat makin terbuka, dia melaporkan, dia mau menyatakan bahwa saya sakit iya, dan itu akan menjadi catatan kita, betul, ya. Tapi menurut saya kita tidak usah persoalkan itu. Kita sekarang, bicara ya, for this moment, apa yang harus kita kerjakan dan ke depan, mmm, ya. Kita harus melakukan ya screening itu tadi. deteksi dini tadi ya Dok? Deteksi dini, screening, kemudian kita berikan satu pendidikan ya kepada masyarakat kita bahwa penting mencegah itu lebih penting dibandingkan pengobatan. Mmm, Karena kalau sudah pengobatan ya tadi 70% loh Mbak, iya, 70% kanker, serviks itu datang dalam keadaan stadium lanjut. stadium lanjut ya, Kalau kanker payudara 30% itu datang dalam keadaan stadium lanjut dan semuanya itu ujung-ujungnya adalah kematian, iya, 50% karena ya. terlambat tadi ya Dok ya Tidak ada yang penanganannya bisa ya? dilakukan lagi. Kalaupun kita bicara tentang 5 year survival rate, itu paling kita bicara tentang persentase yang hidup hingga 5 tahun ke depan. Iya, Ya, belum lagi efek yang lain, Mbak. Ya dengan adanya seorang wanita menderita sakit kanker, coba bayangkan pendidikan anak, mmm, iya, keluarga, ekonomi, belum lagi hubungan iya, suami istri menjadi terganggu. mhm, mhm, Jadi memang betul sekali lebih baik kita mencegah ya dibandingkan kita mengobati. mmm. Mungkin Jadi demikian, Mbak. banyak faktor ya Iya. sampai ada munculnya itu tadi ya, Mhm, cancer betul. tadi.
Nah, kalau dari segi genetik, kemudian dari Mhm. segi, asupan makanan sekarang kan mungkin nih saya balik lagi ke banding-bandingin zaman dulu sama zaman Iya sekarang nih, iya Dok. iya. Kalau zaman dulu kan makanan nggak semacam lebih beragam seperti ini. Sekarang tuh Betul. anak-anak pengennya Nah instan-instan iya, ya. betul Saya betul. dengar kalau makan mie instan kebanyakan katanya memicu Mhm, cancer. mhm. Bener nggak sih, Dok, dari segi makanan asupan yang kita Iya. konsumsi pun juga pengaruh, kalau rokok otomatis ya, Heeh Dok, ya. heeh. Kalau makanan ada pengaruhnya nggak sih, Dok, ke Iya munculnya cancer tadi? iya, oke. Sekali lagi, ya ini memang penting sekali ya kita sampaikan kepada masyarakat. Mungkin sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Mhm, Fitri ya mhm, terkait makanan, saya iya, ingin bercerita menyampaikan sedikit mengenai kaitannya kanker dengan faktor penyebab atau penyebab genetik iya, ya. genetik ya, Jadi gini, eee, ada satu pepatah yang mengatakan, "Tidak ada asap tanpa api," betul, ya kan? Jadi kalau ada asap, tidak tidak ada api mungkin hanya kabut doang, Mbak. mmm, Ya, itu dia. Nah, jadi terkait dengan kanker serviks ini sebenarnya memang ada virus yang menjadi, penyebabnya, ya. Jadi karena virus ini invasi ke dalam tubuh seorang wanita, mhm, ya, dia akan menyebabkan perubahan pada organ mulut rahim itu dan kemudian memicu pertumbuhan yang menyimpang. iya, Nah, virus ini banyak, ya, kita kenal dengan HPV. Maka kalau vaksinnya adalah vaksin HPV, mmm, ya. Nah, jadi virus ini sebenarnya di kalangan mungkin di sekitar kita, kita aja mungkin yang nggak tahu ya karena dia sangat kecil. Dari penelitian itu lebih kurang di atas 150 variannya, Mbak, ya. Namun dari, virus HPV yang sebanyak ini, ya, yang harus kita waspada itu paling tidak yang paling yang paling sering menginvasi adalah tipe 16, 18, iya, ya. Ada juga tipe, 31 dan 54. Nah, ini awalnya dulu. mhm, Nah, kemudian menyambung pertanyaan Mbak Fitri terkait dengan makanan instan, jadi mungkin kita kembali aja ke teori tentang makanan. mhm, Makanan yang baik itu adalah 4 sehat 5 sempurna. iya, Ya, yang mengandung karbohidrat, yang mengandung protein, yang mengandung vitamin, mhm, mineral, ya, dan ditambah susu, ya, itu yang paling baik. mmm, Ya, karena memang kita ketahui fungsi dari zat-zat ini mereka mempunyai perannya masing-masing, ya. Kalau kita atau seorang anak hanya makan mie instan, mhm, ya, ya sebenarnya saya katakan, kalau dikatakan salah nggak? Ya nggak juga. Yang salah dia hanya makan mie instannya doang. tidak beragam itu Nah tadi ya itu nutrisinya ya, tadi, Dok, ya? ya nutrisinya kurang. Mhm, Padahal kita perlu protein loh, Mbak. mhm, Kita perlu vitamin itu zat pembangun, zat untuk memperbaiki sel yang rusak, itu iya, dari makanan-makanan yang kita makan mmm, itu. mhm, Nah, ujungnya adalah imun menurun. Jadi kalau hanya makan mie saja, iya, ya, itu nanti malah gampang sakit karena dia tidak ada zat untuk protektif tubuh. mmm, Vitamin dia enggak punya, iya, ya, dia kekurangan mineral yang dibutuhkan, ya, untuk reaksi metabolisme tubuh pun dia kurang. Jadi, ya hanya mengandalkan karbo saja. pakai nasi lagi habis itu ya, Dok? Iya, makan nasi pakai mie. Pakai mie ya, karbo ketemu karbo. Iya, Artinya itu tadi ya, pemenuhan nutrisinya juga harus seimbang, betul saya pikir kemudian, gitu. tidak berlebihan karena Betul, berlebihan itu kan pastinya ada efeknya ya, Dok, ya. betul. Kemasan pun juga sama ya, kan sekarang banyak makanan-makanan kemasan Iya yang berpengawet dan lain sebagainya. iya. Asal dikonsumsi sesuai takarannya masih boleh ya, Dok, ya? Boleh. Nah, kalau bicara tentang kemasan, kan kita bicara tentang bagaimana mengelola makanan. Iya, Makanan dimasak berlebihan terlalu panas kan rusak iya, iya. zat-zat Hilang gizi. nutrisinya ya, Dok, ya? Nah, itu. Jadi ya mungkin kita kembali saja ke prinsip pengelolaannya, Mmm, ya. Hanya memang, di masyarakat ya, mereka mungkin tidak tidak sedalam itu mhm, mengenalnya, sehingga ya saya sebagai dokter obgyn kadang-kadang di praktek, ya, ditanya oleh pasien, Mbak, iya. ya tadi, "Dok, saya boleh nggak makan mie bakso?" Saya bilang, "Tidak ada salah, Bu, tapi coba Ibu perhatikan mie bakso itu hanya mie dan bakso, isinya paling
hanya karbo dan ya karena ada bakso protein, tapi vitaminnya kurang, Bu. Iya. Nah, mungkin lebih baik kalau Ibu makan telur juga, Mmm, makan sayuran juga, jangan lupa minum susu. Tapi dengan makan mie bakso dia sudah kenyang iya, dan udah udah cukup. cukup. Jadi Dan itu diulang lagi diulang diulang lagi. lagi. Jadi kembali pada prinsipnya Iya. pengelolaan makanan, ya mungkin itu, Mbak. Nah, itu tadi ya yang menjadi catatan. Ini Mhm. karena kameramennya sudah ngasih sinyal Iya, nih, bukan tubuh aja yang ngasih sinyal, kameramen iya juga ngasih ada sinyal. Tapi sinyal ya. sebelum ditutup nih Dok, mungkin pertanyaan yang juga Ya, ditanyakan juga oleh mhm, pemirsa yang sedang menyaksikan. Cancer itu sebenarnya bisa diobati nggak sih Dok? iya. Jadi kalau kita bicara tentang cancer artinya penyakit, Mhm, ya. Dalam Al-Qur'an pun dikatakan tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. iya. Hanya di mana tahapnya kita mengetahui, ya. Contoh kanker, serviks, ya, kalau kita ketahui di awal, ya dengan deteksi dini, Mhm, IVA, kemudian kita lakukan terapi seperti kauterisasi, atau kita sekarang program di puskesmas adalah krioterapi, iya. ya, itu bisa dikatakan ya akan, 100% ya, akan mencegah sampai menjadi kanker. Mmm, Nah, tetapi kalau kanker kita temui dalam stadium lanjut, ya artinya ini sudah berlanjut, iya. ya. Tindakan operatif kalau untuk kanker serviks kan hanya sekarang modalitas kita ya, hanya sampai stadium 2A, Mbak. Kalau Mmm, stadium 2A, dapat dilakukan tindakan operatif, ya. Jadi dilakukan namanya radikal ya, radikal histerektomi mhm, dengan juga menyertakan kelenjar-kelenjar getah bening ya, kita melihat apakah sudah ada penyebaran atau tidak. Tapi kalau kankernya sudah di atas stadium itu, tindakan yang kita bisa lakukan ya paling kemoterapi dan radioterapi, ya. Bahkan pada tahap lanjut ya, radioterapi atau kemoterapi paliatif saja, Mbak. Dan ini kita bicara tentang harapan hidup. iya. Jadi kalau pasien ditemukan di stadium 1 itu 95% itu akan sembuh, ya. Tapi kalau ditemukan di stadium 4 Iya. ya, 5 year survival rate, jadi ibaratnya kalau kita sekarang ketemu pasien A, Mhm, 5 tahun lagi kita ketemu, ada 10 penderita, ya mungkin kita hanya ketemu dengan satu survival ya. yang masih ada. Mmm. Jadi memang pencegahan lebih baik. Balik lagi ya ke Balik pencegahan lagi. tadi, screening lebih awal, Ya, deteksi dini. Dan itu pun bisa kemana nih Dok? Mungkin ada yang nanya kalau screening tadi kan mungkin bisa ke Vaskes ya, ya Vaskesnya Vaskes betul. tingkat berapa sih Dok kalau untuk tes IVA atau mungkin yang Heeh, tadi berbayar ada HPV HPV, juga? ya. Jadi kalau untuk Vaskes kemana tempat mencari Iya, pelayanannya ya? untuk kita bisa screening awal gitu Ya, ya Dok? jadi kalau IVA itu sampai mulai dari Vaskes 1 ya, dari tingkat puskesmas, Puskesmas bisa klinik ya Dok ya. ya? Karena kenapa ini kan berkaitan dengan kompetensi, Mbak. Iya, Jadi, nakes itu dilatih mhm, ya, diajari bagaimana cara melakukan, pemeriksaan ini ya. iya, Dan itu untuk pemerintah Provinsi Banten alhamdulillah ini rutin ya dilakukan, Mbak, ya. Kebetulan saya juga adalah timnya mhm, ya, tim pelatih ya, bersama teman-teman kita suka melatih di tiap-tiap kabupaten ya. Nah, kemudian kalau untuk tindakan misalkan kita temukan HIV positif iya, ya. Nah, ini sudah banyak puskesmas yang mempunyai krioterapi mhm. ya, itu dapat dilakukan di tingkat puskesmas ya. Hanya mungkin sedikit perhatian ya terkait dengan kompetensi ya. Nah, ada teman-teman yang sudah dilatih, kemudian ternyata tidak di tempat, pindah gitu. Oh, Jadi ini ini ngulang kadang-kadang lagi ya Dok? kadang-kadang yang menjadi faktor X-nya ya, Iya, kenapa pelayanan tidak tidak dilakukan ya. Tapi kalaupun ini di tingkat puskesmas tidak dapat dilayani, pasien dapat dikirim saja ke dirujuk gitu ya rumah Dok? sakit Mmm. ya. Nah, memang tidak semua rumah sakit yang mempunyai krioterapi, mungkin nanti ke depannya ini bisa dipertimbangkan untuk Iya. diadakan, ya.
Ya mungkin itu, Berarti dari mulai puskesmas ya, puskesmas kalau untuk bisa, tes IVA tadi ini, betul. bahkan dari program pemerintah pun juga ada ya Sudah Dok sudah ya? ada, sudah. Sudah ada, Mhm, jadi ini buat deteksi dini, deteksi screening dini, lebih awal. Jadi iya, untuk deteksi lebih awal ini biar bisa, apa nih, apa namanya, penanganannya. betul. Ini Jadi ke bisa arah mana ke arah nih ya, mana ya. dan kemudian dapat diterangkan kepada masyarakat apa yang harus mereka lakukan, Betul betul. ya, Jadi itu. dengan cara yang tepat, jangan ke tempat yang salah ya Dok ya? Nah, jadi bicara dengan tempat yang salah. Jadi Betul. gini Mbak, semua sesuatu itu ada pasangannya, Mmm, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan ada seseorang menderita tumor mulut rahim atau tumor kanker payudara, mhm, dia tidak tepat mencari pengobatan. Misal ya, mencari pengobatan alternatif. iya Ini kan belum ada evidence base-nya, Mbak, iya, ya. Nah, kadang-kadang obat-obat alternatif atau pengobatan alternatif itu hanya sekedar membuat nyaman, mmm, tapi tidak menghentikan pertumbuhan virus atau betul kansernya betul ini. betul. Nah, dalam waktu pengobatan itu ya, kansernya bisa tumbuh berkembang lebih jauh. Lebih jauh. Nah, pada stadium akhir lanjut baru nemui tenaga medis atau sarana kesehatan itu dalam Telat stadium lagi lanjut, ya Dok telat. ya? Kami juga tidak bisa berbuat banyak ya kalau pasien datang dalam kondisi Kondisi demikian, stadium lanjut. ya. Nah, itu yang mungkin jadi perhatian ya. Ya, Ini tetap harus di tempat yang benar. Nah, ini betul. karena untuk Yang penanganannya. terbukti, Betul. ada studinya, Iya, evidence base ya, semua ada. betul ya. Karena sudah Ya. lebih dari 30 menit ternyata kita ngobrol ya Oh, Dok. Saya dapat berapa iya. SKS ya hari ini ya. Dapat Alhamdulillah, banyak banget nih. nambah. Betul, apalagi perempuan ya. Ini banyak banget Iya, informasi, edukasi yang mhm, didapat dari Dokter Amar. Terakhir mungkin Dok, sebagai penutup mhm, ya, pesan yang ingin disampaikan untuk, pemirsa, Dinkes Banten khususnya di iya, podcast kita, apa yang mau disampaikan? Silakan Dok. iya. Baik, terima kasih, saya menyampaikan selamat untuk, hari kanker sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Februari tahun 2024. Kanker bukannya tidak bisa kita cegah ya, kanker bukannya tidak bisa diobati ya. Kanker akan bisa kita atasi, kita akan terhindar dari penyakit kanker ini bila kita melakukan ya tindakan-tindakan yang tepat, di antaranya satu, ya kita melakukan pencegahan dini, pencegahan secara primer. Tadi saya sampaikan di antaranya dengan melakukan deteksi dini, ya melakukan screening seperti IVA, ya IVA adalah tindakan yang paling simpel ya, bisa dilakukan di semua sarana kesehatan sampai level Vaskes 1 ya. Kemudian di lain pihak juga kita dapat melakukan ya dengan pemeriksaan HPV ya dan juga dengan pola hidup sehat. Nah, kepada ya ibu-ibu ya atau para wanita sekalian yang seandainya sudah menderita penyakit ini, jangan sungkan. Datanglah ke sarana kesehatan seawal mungkin. Insya Allah dengan kerjasama kita semua, ya, ibu-ibu, para wanita sekalian, dengan kami petugas kesehatan, kita bisa cegah ya kanker serviks ini. Ya, jadi cegah ya kesenjangan secara global. Kita akan bisa bersama-sama mengatasi penyakit kanker ini untuk kebaikan kita semua. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Amar Sirajuddin Ya, SPOK sudah berbagi cerita, berbagi ilmu, dan berbagi, informasi yang menarik ya ya, untuk kita. oke. Sekali lagi untuk deteksi dini, bisa menggunakan IVA tadi, tes IVA ini bukan untuk ini ya, tapi untuk mengetahui Untuk ya, untuk mengetahui. Ya, mengetahui. Nah, apakah ada yang positif atau tidak ya Dok ya, ya. Mudah-mudahan ini menjadi, edukasi untuk kita semua. Dan jangan lupa nanti bisa saksikan juga, podcast Dinkes Banten dengan tema-tema yang berbeda. Sekali lagi ya. terima kasih Dokter Amar, sehat Sama-sama. selalu, mudah-mudahan nggak bosan Terima nanti kalau kasih. ngobrol-ngobrol lagi ya bareng kita di Dinkes Banten nih. Insya Allah. Insyaallah. Terima kasih juga untuk teman-teman yang nonton di Instagram, wah nggak bisa disapa satu persatu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, nanti kita save juga di IGTV-nya Dinkes_Provinsi Banten. Jangan lupa di-like, comment, share, dan subscribe. Fitri Ratu pamit, sampai jumpa.